100 tahun dari sekarang Indonesia kira-kira 100 tahun dari sekarang 100 tahun dari sekarang Indonesia kira-kira kayak apa ya? Kayak apa ya? Ada yang bisa prediksi nggak? Ya kalau gue dari pandangan orang awam kayak gue nih, pasti udah banyak kemudahan dong 100 tahun kemudian. Sekarang aja kalau lu tinggal di Jakarta, dari sisi transportasi, lu dari pinggiran Jakarta sampai ujungnya lagi, dari Cibubur sampai Tanjung Priok, gratis, asal tambah aja sambung menyambung naik Jaklingko itu effort ya. Kita mau ngapa-ngapain ya lebih mudah dan lebih murah biayanya. Fasilitas ya kalau mau lebih nggak mau muter-muter kayak naik Jaklingko, bisa naik Transjakarta, tapi ya itu keluarin biaya. Atau kalau mau lebih cepat lagi naik LRT. Itu zaman now. 100 tahun lagi gimana? 100 tahun lagi kita juga nggak tahu. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan harusnya udah punya alat ya, udah punya tools yang cukup buat memprediksi kira-kira apa sih 100 tahun lagi itu bakal kayak apa lah. Gambaran besarnya apa-apa yang udah ada sekarang di kota-kota besar kayak di Jakarta ini mungkin udah merata diterapin di semua daerah yang sekarang mungkin sekarang tuh masih apa-apa susah, apa-apa lama, apa-apa ya. Itu mungkin nanti ada Jaklingko lain di daerah, ada LRT lain di daerah-daerah. Itu sih nggak perlu nunggu 100 tahun kali. 2-3 kali kan presiden juga mungkin udah ya hampir merata lah gitu. Tapi balik lagi ke 100 tahun nanti, kan kalau perkembangan itu ya kemajuan, maju dan berkembang gitu. Bukan linear satu garis lurus, tapi kayak manusia, teknologi, alam, nggak jauh-jauh dari itu. Manusianya mungkin secara pengetahuan pasti lebih tinggi, skillnya pasti lebih mampu. Sekarang kita dari segi penguasaan teknologi ya lumayan lah. Zamannya IT kayak gini, teknologi informasi, SDM manusia Indonesia terutama anak muda nggak ketinggalan mereka. Apa yang lagi tren di luar mereka tahu dan mereka kuasai. Skill dari segi IT itu hampir merata ya. Cuma yang belum ya inovasi, kita masih jadi follower. Apa yang ada tren di luar ya kita ikutin. Sumber daya alamnya jelas makin lama kalau dieksploitasi terus ya makin habis. Tapi lagi-lagi perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan ya yang berkaitan dengan sumber daya alam, fisika, kimia, biologi. Ya kalau sekarang mungkin kita bayangin kalau hutan dibabat terus itu bakal habis 100 tahun lagi. Tapi kita juga nggak bisa nyangka atau di tengah perjalanan menuju 100 tahun ada penemuan di bidang teknologi tumbuh-tumbuhan yang bisa bikin pohon itu nggak perlu waktu ratusan tahun buat jadi tumbuh dan berakar segede gitu. Istilahnya ada semacam booster yang gila-gila sehingga pohon hari ini kita tebang yang hanya setahun kemudian udah gede, udah rindang, udah berakar banyak. Kita nggak usah prediksi ya, karena penelitian-penelitian di ilmu pengetahuan itu kadang-kadang banyak kejutan dan bikin lompatan-lompatan yang nggak pernah kita perkirakan sebelumnya. Itu baru tumbuh-tumbuhan, kayak kekayaan alam, mineral, tambang,
dari segi teknologi ya pasti bakal bikin gampang banget dah. Teknologi kan ada di tengahnya nih antara SDA sama SDM, antara manusia dan alam. Ada teknologi di situ. Sementara ini kan fungsinya untuk memudahkan mengelola bahasa nggak benar itu mengelola. Tapi bahasa aslinya sebenarnya mengeksploitasi alam kelola dan alam dieksploitasi beda-beda tipis. Kalau kita bikin satu proyek perumahan aja, itu namanya mengelola alam, memanfaatkan alam, apa mengeksploitasi alam, memperbaiki alam, apa merusak alam. Ya kalau lahan yang dipakai itu gersang, tandus, nggak ada apa-apa di situ, dibikin rumah, ya namanya mengelola, memperbaiki. Kalau tadinya di situ lahan persawahan, dibikin perumahan, ya eksploitasi, merusak. Ini merusak apa aja, tempat makan burung, tempat tinggal ikan, tempat tanam padi, dari situ kita hidup buat makan sehari-hari. Tapi itu kan sekarang, 100 tahun ke depan kita nggak tahu akan segila apa teknologi yang membuat manusia itu bisa mengeksploitasi alam. Eksploitasi aja lah, mengelola itu terlalu aneh lah bahasa mengelola alam. Jujur aja lah, kita itu mengeksploitasi alam gitu. Contohnya kayak KRL ya, KRL itu sekarang terbilang cepat, 100 sekian kilometer per jam. Belum lagi kereta cepat 300 sekian. Tapi ingat ya, itu kecepatan segitu ada di generasi-generasi awal. Ini kan masih generasi awal. Keberadaan kereta cepat, kereta kapsul gitu. Bayangin kan nanti kalau generasi kedua, ketiga dari kereta itu kecepatannya kayak apa, gedenya kayak apa, jarak tempuhnya kayak apa. Ya mungkin teknologinya juga bukan listrik lagi. Magnet misalnya. Pada suatu hari gue pernah ngobrol ya teman-teman gue. Itu kalau magnet bisa diberdayain jadi apa? Magnet bumi dikelola. Jadi apa sih namanya itu ya? Sarana penunjang transportasi. Pasti speednya gila-gilaan. Secepat itu magnet naik. Ya kalau benda mungkin bisa lah narik gitu secepat itu, tapi manusia kan nggak bisa. Manusia saat ini kan terbatas dalam kecepatan tertentu, dia pasti ya berefek lah sama kesehatan. Jadi yang dibayangin misalnya kalau kereta cepat yang ada sekarang lagi ada di Halim Jakarta pakai penggerak magnet, ditarik dari magnet dari Bandung sana. Itu nggak usah hitungan jam, bukan nyembus lagi, beblek langsung nyampe. Ya bisa kan? Ya bisa, bayanginnya aja bisa. Kan katanya apapun yang kita bayangin ya bisa kejadian, ya bisa kayak gitu. Dari sisi safety-nya gimana? Kan nanti artinya harus ada rel khususnya dan penumpangnya juga kan ya kalau lihat di film The Flash itu orang-orang yang diselamatin dadakan sama si The Flash-nya itu mungkek-mungkek man. Bunta hijau. Bayangin ke Bandung naik kereta taruhlah
Sekarang mungkin masih 34 menit. Dan nanti mungkin dia di bawah 5 menit, 4 menit apa enggak pada. Itu kalau manusia sekarang. Ya nanti kalau misal teknologi itu udah tersedia kan, ya manusianya juga mengalami penyesuaian. Kan manusia itu makhluk paling fleksibel ya. Paling tinggi daya adaptasinya terhadap alam. Lagian ya nggak harus manusia juga sih yang bolak-balik naik kereta aja. Mungkin kepentingan manusia buat naik kereta nanti udah diwakili sama apalah, robot lah atau apa. Kan zaman AI juga sekarang ini masih masa-masa awal, kita nggak tahu 100 tahun ke depan tuh AI yang sekarang itu berkembang ke arah mana. Perkembangannya kita nggak bisa tebak secara garis lurus, itu perkembangannya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang, samping, atas, bawah. Ini dalam waktu singkat aja AI yang tadinya ya cuma apa sih, semacam kecerdasan buatan yang ada di game-game itu, ya sekarang udah bisa berinteraksi sama manusia di dunia nyata, kayak GPT lah salah satunya. Dia bisa diajak ngobrol, bisa jawab apa yang kita mau, bisa kita bentuk sebagai apa yang kita mau. Nah, kita mau konsultasi soal apa, kita mau bicara soal apa, kita bisa minta dia itu supaya jadi person yang kita mau gitu. Dan baru-baru ini teknologi AI juga udah masuk di robot, di orang-orangan. Ya banyak lah yang bisa dilakukan oleh AI itu. Nah, bentuknya makin nyata, kehadirannya makin nyata di dunia kita. Itu sekarang, 100 tahun lagi kayak apa? Perkembangan tiga ini ya, manusia, teknologi, berdaya alam. Kita lihat aja 100 tahun ke belakang. Nah, dari sisi manusianya lah, setahun ke belakang tahun berapa? 1923. Gak usah jauh-jauh ke dunia luar lah, Indonesia. Ya apa orang Indonesia tahun 23? Dia pasti udah banyak yang pandai juga lah. Kalau kita lihat dari literatur, mereka udah bisa baca tulis bagian, karena privilege. Golongan-golongan tertentu yang punya akses ke pendidikan bisa baca tulis. Dan udah ada transportasi juga, udah ada fotografi. Seratus tahun kemudian di tahun 2023 ya kayak gini keadaannya. Udah bukan baca tulis lagi. Mungkin sekarang balik lagi ke orang gak bisa nulis kali ya. Karena kalau zaman gue itu sekolah masih pakai buku, pakai tulisan. Anak sekarang itu mereka lebih senang ngetik daripada nulis. Mereka tulisannya ya begitu, cuma orang-orang tertentu yang bisa baca. Mungkin yang nulis juga kalau disuruh baca besok-besoknya dia kagak tahu dia nulis apa kemarin. Balik lagi ke Indonesia 100 tahun. Apa yang kebayang? Apa kayak yang di Wonderful Island, ya Wonderful Island, atau kayak dunia Avatar gitu. Ya harapannya sih ya lebih maju, lebih futuristik pastilah. Ya harus begitu. Kalau nggak lebih maju kan nanti jadinya lebih malu, lebih primitif.
Tapi buat maju itu, ya buat maju ya gampang-gampang susah. Tapi pasti maju. Dan bukan seperti yang kita bayangin sekarang. Kalau dari 100 tahun yang lalu ke 100 tahun sekarang, ya dari segi alam banyak kerusakan. Banyak gunung-gunung gundul di sana sini. Banyak sungai-sungai yang kita tahu sendiri lah. 100 tahun ke depan, apakah kayak gitu? Bisa iya, bisa enggak. Karena itu tadi faktor teknologi, kita nggak tahu nih perkembangannya ke arah mana. Ya nggak linear sih, kadang-kadang loncat gitu. Kan nggak bisa prediksi. Dari AI nanti bakal jadi apa. Tadi gue bilang, kalau teknologi itu dibawa untuk kebaikan dan pengelolaan yang benar, ya Indonesia bakal hijau lagi. Ya, asal ahli-ahli biologinya, ahli-ahli genetik tumbuhan punya visi. Gimana caranya pohon yang diameter 1 meter itu gak perlu waktu ratusan tahun buat jadi tumbuh segede gitu. Setahun 2 tahun boleh lah. Kalau sebulan 2 bulan ya masih susah. Bisa nggak? Bisa. Sekarang aja kalau buat pohon-pohon kecil ya bisa bikin booster itu. Vitamin akar lah, vitamin batang lah, vitamin daun lah. Mempercepat. Kan lumayan hijau lagi. Di kelas kelapa sawit kok nggak tahu nanti masih ada apa enggak. Kita masih butuh minyak goreng apa enggak gitu. Karena makanan kita nanti itu pas sama sekarang. Ya mudah-mudahan sih kita nanti udah nggak tergantungan lagi sama minyak goreng, karena itu ya luar biasa. Kita perlu lahan ribuan, ratusan ribu hektar itu buat kelapa sawit. Apalah penggantinya? Apa nanti cuman makan ya makanan dari pohon itu bisa langsung enak atau gimana? Karena ini bicara teknologi ya, kita nggak tahu lah. Siapa tahu dari buah jambu yang ada sekarang, jambu sama jambu 100 tahun nanti itu ada jambu hasil silang ini, silang itu. Yang teori sekarang itu persilangannya itu harus jambu sama jambu. Tapi siapa tahu nanti bisa ketemu jambu kawin sama pisang atau kelapa gitu. Yang dari situ kita udah bisa kita makan memenuhi segala kecukupan, cukup gizinya. Nggak perlu lagi ada minyak goreng lah, gas lah, masak lah, gorengan. Atau yang kayak astronot itu model kapsul-kapsul gitu, sekali makan udah kenyang seharian. Kalau udah kayak gitu artinya kan kita udah nggak perlu dapur lagi di rumah. Ya itu teknologi. Bisa nggak kayak gitu ya? Mungkin aja. Asal ada yang mikir ke arah situ. Kalau dipikirin terus-terusan ya bisa. Asal bisa fokus. Pengelolaan sumber daya alam juga beda lah, mungkin 100 tahun ke depan. Sekarang yang kita tahu tuh bauksit buat ini, nikel buat ini, batu bara buat ini. Mungkin di tengah perjalanan nanti kita ketemu, oh tahu-tahu banyak yang bisa dimanfaatin selain bauksit. Jangan-jangan batu-batu koral depan rumah itu bisa dimanfaatin, mengandung apa yang bisa dimanfaatin, pohon-pohon, daun-daun, tanah, tiba-tiba bisa menjadi sesuatu wow gitu. Ya ilmu pengetahuan sekali lagi ya kita nggak bisa prediksi larinya kemana-kemana. Atau suatu hari tiba-tiba ketemu
Ternyata kita bisa memanfaatkan lahar Gunung Merapi buat membangkit listrik lah, buat tenaga apalah. Itu pasti luar biasa lah. Artinya kita nggak perlu repot-repot generator lah, turbin, plus segala macam. Karena kita punya Gunung Merapi itu kan lumayan banyak. Kalau itu kan energinya juga luar biasa ya. Kalau itu bisa dimanfaatkan misalnya buat pembangkit listrik tenaga apa tuh lahar, tenaga gunung api, PLTGA, pembangkit listrik tenaga gunung api. Ya udah nggak perlu nuklir lagi, itu udah nggak habis-habis. Kalau meletus gimana? Nah, teknologi pendahulunya kan udah ada. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan gunung berapi supaya dia itu ya laharnya aja, nggak usah meletus-meletus. Ini bicara teknologi ya, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Sekarang nggak bisa ya belum. Ahli-ahli geologi lah nanti itu yang kan kalau semuanya udah dipikirin pasti ya mana lagi yang belum kita pikirin, ini bisa jadi apa. Nah, kalau kita Indonesia itu kan nggak jauh-jauh dari alam ya. Negara kita ini alamnya luar biasa, pemanfaatannya ya biasa-biasa aja. 100 tahun ke depan ya, gunung di Papua pasti udah bolong lah, Freeport itu udah jadi lubang besar. Tapi mungkin ada hal lain yang timbul lagi dari situ, yang kita itu bakal jadi dapat manfaat gede juga. Misalnya setelah emas habis, tahu-tahu apalagi ketemu di situ, yang itu nanti kembali jadi rebutan dunia. Bisa aja. Kelautan juga gitu. Itu kita kayak laut, kayak ikan. Teknologi kelautan, sarjana-sarjana namanya itu biologi ya, sarjana IT kalau kawin sama sarjana biologi jadinya mungkin ikan AI. Ikan AI ini artinya ikan yang punya kecerdasan buatan buat berinteraksi sesama ikan, bisa ngobrol sama ikan, bisa manggilin ikan. Ya, terus kan itu mempermudah juga. Artinya nelayan tuh nggak perlu jauh-jauh berlayar sampai tengah. Kalau dia udah ada ikan AI itu, ditaruh aja di pinggir pantai itu, ntar dia manggilin tuh ikan-ikan. Oh, ikan apa yang dipanggil? Ikan anu. Setel itu, nah, datanglah ikan ikan apa yang mau dipanggil deh. Tongkol, ya udah setel di frekuensi ikan tongkol. Udah ngerumun tuh ikan tongkol di pinggir pantai, tinggal nyeropin. Ikan tuna, ya kalau ikan tuna agak maju dikit lah karena gede-gede ya. Ya itu kemudahan. Kalau teknologi kelautan dikawinin sama AI, jadi basisnya AI sekarang. Oh, nanti mungkin nggak tahu lah. Kalau kita lihat dari patokan sekarang, ya kira-kira kayak gitu. Karena AI itu emang mempermudah ya, banyak kemudahan lah dari AI itu, tinggal kitanya aja mau dibawa kemana ini teknologi. Tapi 100 tahun ke depan gimana? Jangan-jangan kita juga saking AI-nya udah bisa jadi apa aja kita nggak tahu juga nih. Ini orang bener apa orang AI? Hanya kita misalnya di sekolah itu
sekolah masih ada nggak ya? Masih ada kali ya. Tiba-tiba gurunya guru AI, tapi penampakannya udah orang, cuman dia AI, tapi bisa dia ajak interaksi gitu. Muridnya nggak mau kalah, muridnya AI juga. Jadi guru sama murid itu sama-sama di rumah aja, yang sekolah AI-nya. Jadi serba AI di 100 tahun ke depan. Wah, agak ngeri-ngeri sedap. Belum teknologi persenjataan, aduh kalau udah AI semua men, lu udah nggak bisa bedain itu antara burung beneran apa burung isinya bom. Ikan-ikan di laut itu yang ribuan jumlahnya itu ikan beneran apa ikan yang tahu-tahu bisa boom. Tapi kan nanti dinikmatin sama anak cucu gue. Kalau gue cuma bisa ya menghayal begini aja, kira-kira 100 tahun. Kalau secara kenegaraan, kebangsaan ya gue yakin lah, gue optimis lah orang Indonesia itu keren-keren lah dari segala zaman, tetap bertahan, daya tahannya luar biasa, survivalnya dari kondisi yang paling bawah stabil, tetap bertahan dan tetap ada, tetap eksis sampai sekarang. Masih banyak juga dan makin banyak lagi mungkin nanti. Makanya kalau 100 tahun kemudian ya mungkin rumah itu ya udah kecil-kecil ya. Sekarang aja kita, dulu zaman gua kecil tuh rumah minimal 10 kali 10, itu lebar 10, panjang bisa 20 kali, karena isinya tuh bisa 4, 5, 6 kamar. Dapurnya selebar rumah. Dapurnya itu aja sekarang kalau bikin kontrakan bisa jadi 1, 2, 2 pintu. Itu dapurnya doang. Tapi makin sini makin kecil, yang mungkin makin kesana atau mungkin kita juga udah nggak perlu rumah kali men. Kita juga hidupnya tuh cuma di kapsul-kapsul lah. Kayak sleeping bag gitu ya, kepompong. Mana-mana bawa, selalu bawa sini. Jadi balik ke hidup nomaden. Tapi manusia kan beda sama alam, sama tumbuhan, sama binatang. Nah, kita selalu hidup dalam kawanan, selalu hidup dalam komunitas. Ada keluarga, tetangga, ada saudara. Itu sekarang. Terus tahun lagi gimana? Ya, kalau misalnya ketemu nanti teknologi yang di mana aja kita bisa bikin rumah, kan sekarang udah kelihatan tuh, dari cuma kelihatan kayak tas doang yang kecil gitu, itu dilempar bluk jadi kemah yang buat bisa tidur sampai 4 orang dan nggak perlu tempat yang lebar juga. Jadi kerjaannya tuh ngider-ngider aja. Kalau malam cari tempat gelar tuh, bisa tidur di situ. Faktor yang nggak terduga ya, banyak juga yang ya kalau dari misalnya Indonesia itu 100 tahun ke depan yang kebayang itu maju, hebat dan futuristik. Syaratnya cuma satu, 100 tahun berjalan mulus gitu, gak ada gangguan,
nggak ada hama, nggak ada bencana, nggak ada perang. Nah, itu rancangan 100 tahun ke depan bisa dijalani step by stepnya itu. Tapi kan kita ini Indonesia itu warga dunia. Sedamai-damainya lo hidup di dunia, kalau seluruh dunia lagi berkecamuk, perang sono, perang sini, ya agak bergejolak juga. Nah, belum wabah ya, kayak wabah kemarin aja kita nggak tahu datangnya dari mana. Virus bisa nyebrang samudra, nyebrang pada nempel di pesawat kali. Terus sudah nyampe dia turun, dia nyebar kayak alur gitu, atau dia ke bawah angin gitu saking kecilnya, atau dia nempok di sayap burung yang bermigrasi dari pulau benua ke benua. Jadi tengah proses kita menuju kemajuan di 100 tahun kemudian, tiba-tiba ada wabah. Tidak tahu wabah COVID-19 itu cuman ya lama juga sih, nggak cuma 2 tahun, 3 tahun. Ya alhamdulillah kita bisa bertahan, stabilitas tetap terjaga, pemulihannya bisa cepat. Tapi kan kalau wabah kayak gitu juga nanti diimbangi sama kemajuan teknologi kedokteran, teknologi farmasi pasti juga mengikuti. Belum ada wabah apa, ini gue punya hentinya. Kali lagi kemampuan manusia itu susah ditebak, kita nggak bisa nakar lah, apalagi kalau nanti ya orang-orang pinter di Indonesia mendapat full supportnya full. Artinya apa? Mereka mau bikin penelitian, perlu alat apa dalam beberapa tahun. Nah, bisa fokus di situ sampai ketemu hasil segala macam itu. Sebenarnya kalau sekarang zamannya cyber ya maya, kita secara institusional ya ada nggak sih satu lembaga yang isinya tuh ya orang-orang yang uplek aja di dunia maya ini, berinteraksi dengan para penggiat dunia maya di seluruh dunia, mengamati apa yang terjadi dan membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi di dunia supaya jangan jadi follower terus di bidang teknologi, kali-kali jadi leader gitu, inovator tiba-tiba dari Indonesia tuh di bidang AI atau di bidang IT menemukan apa gitu. Kan keren. Bisa nggak gitu? Bisa aja lah, pasti bisa. Sementara aku belum bisa, belum waktunya. Karena ini awareness-nya, peduliannya, dan fokusnya juga masih belum di situ. Kita masih sibuk di dunia nyata. Bangun ini, pindahin ini, geser sini, gusur. Ada masanya. Era kayak gitu tuh habis. Kita udah nggak tahu lagi mau bangun apaan, karena bangun ini udah.
itu pasti harus ada masanya lah. Masanya kita stop membangun di dunia nyata gitu. Ada yang udah nggak perlu dibangun lagi, semua udah ada. Kalau sekarang kan belum, masih banyak yang perlu dibangun. Nah setelah era itu, setelah kita udah nggak tahu lagi mau bangun apa karena semua mau udah dibikin, di situ semuanya akan menjadi serba baru ya, serba ketemu. Tiba kita udah nggak fokus lagi, udah nggak pusing lagi sama gimana caranya gue bisa ke Jawa, gimana cara, udah nggak perlu gitu-gituan lagi, semua udah ada. Fokus apa yang bisa dikerjain. Ratus tahun Indonesia, sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, mana yang duluan maju? Siapa menentukan siapa? Apakah alamnya, apakah teknologinya? Kalau gue rasa sih nggak terlalu susah ya ngebayangin 100 tahun Indonesia itu bakal kayak apa, karena toolsnya tuh udah ya termasuk komplit lah buat memprediksi. Misalnya kayak tadi AI zaman now ini, AI zaman permulaan ya, AI awal kita cepat, AI kita cepat buat awal kan udah ada tuh bakalan istilahnya kalau orang forensik DNA-nya kayak apa sih, tinggal dibedah aja strukturnya. Oh ini bakal berkembang ke sini ya bisa sebenarnya. Jadi jangan sampai juga kita itu terlalu awam buat memprediksi 100 tahun ke depan tuh kita nggak tahu bakal kayak apa. Jangan begitu, harus punya visi yang jelas. Ya, di atas semua itu mau teknologi, mau tenaga sumber daya alam, yang nomor satu ya SDM, sumber daya manusia. Ya udah nggak ada lagi yang mau dikembangin selain SDM. Prioritasnya dari sekarang gitu. Apa aja yang bisa mengoptimalisasi potensi SDM. Ya udah pada tahu, dari dulu udah pada tahu gimana caranya supaya manusia Indonesia itu bisa berkembang dengan hebat, gitu. Udah pada tahu. Cuman mungkin waktunya atau terbentur tadi baru mau bikin ini kebentuk proyek itu, baru mau bikin semacam camp-camp pelatihan atau camp-camp anak muda pecinta IT, bentur lagi masalah apa, tahu-tahu ada krisis perang Rusia, tahu-tahu ada corona lah, yang di situ kita terpaksa harus saving ya. Tadinya duit mau dipakai buat yang tadi itu, contohnya misalnya mau buat camp-camp khusus anak-anak berbakat di bidang IT di suatu tempat, atau ada corona, atau ada perang Rusia Ukraina, yang setelah dilihat dampaknya mau nggak mau kita harus simpen duit buat mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga dari dampak
hal-hal kayak tadi, wabah, perang gitu, atau bencana alam. Dan persiapan udah matang segala macam, dana udah disiapin. Atau Gunung Semeru meletus. Atau Bromo meletus. Ya akan selalu begitu. Tapi asal tekad kita kuat ya. Indonesia yang futuristik itu 100 tahun ke depan pasti kebentuk. Tapi kalau gua bayangin sih, sefuturistiknya Indonesia, tetap kearifan lokalnya itu nggak hilang, men. Indonesia kaya budaya, Indonesia ya masyarakat religius dan daya seninya tinggi. Ya, kalaupun nanti misalnya kayak gue bilang tadi, ada ikan AI yang mempermudah nelayan buat nangkap ikan, ya jadi dengan cukup disetel, dia mau manggil ikan tongkol, setel aja tuh ikan AI, jalan dia tuh manggilin ikan-ikan suruh pada ke pinggir. Ya nanti kalau misalnya dengan kayanya budaya dan seni orang Indonesia, malah mungkin ikan AI itu bisa ngajarin ikan tongkol bahasa baru. Ikan bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kita suka mikir yang boten-boten aja. Lagian memang harusnya kita udah punya ya, secara kenegaraan itu kita harus sudah punya sih, proyeksi kita 100 tahun ke depan itu. Sekarang sih 5 tahun 10 tahun lu dianggap jauh, nggak dianggap panjang. Kita nggak tahu 25 tahun lagi bakal kayak apa. Sebenarnya sih secara apa ya, itu udah salah banget ya. Kalau gue sih boleh lah, namanya gue mah orang nggak jelas gini, nggak tahu Indonesia 10 tahun, 5 tahun, 15 tahunnya kayak apa, nggak tahu. Udah level-level yang mereka udah berani terjun ke politik, udah berani menduduki jabatan-jabatan tertentu. Harusnya masih punya gambaran gitu, supaya dia tahu apa yang dia perjuangkan dengan duduk di posisi tertentu itu. Gak cuma makan gaji bulanan, pas korupsi. Pikirlah. Jadi digaji itu bukan buat kerja sekarang doang, tapi buat apa yang bisa dia ya buat 100 tahun. Walaupun kerjanya cuma 5 tahun. Tapi proyeksi 100 tahun itu mesti dibikin lah. Apakah lembaga negara apakah yang bisa bikin guideline gitu 100 tahun, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Mirip-mirip repelitanya zaman Pak Harto lah. Dia punya proyeksi jangka menengah 25 tahun, 50 tahun, dan dilaksanakan setiap 5 tahun. Itu sebenarnya berstruktur kayak gitu. Siapapun dari golongan manapun yang jadi pemimpin di eksekutif, dia udah tahu batas yang bisa dia kerjain. 5 tahun sekarang di masa kepemimpinan gue,
A, B, C, D. Udah fokus ke situ. Yang E, B, nanti presiden selanjutnya yang ngurusin. Apalagi Indonesia luar biasa ya. Presiden itu bukan cuma kepala pemerintah, kepala administrasi, tapi kepala negara. Kalau di luar itu kepala negara tuh kayak di Malaysia aja, kepala negara tuh raja. Thailand, Jepang. Kalau di Indonesia, ya presiden itu kepala negara. Jadi bukan semata-mata kepala pemerintah. Di atas kepala negara apa? Nggak ada lagi. Itu kepalanya negara. Siapa aja dia bisa lantik. Tapi gue belum pernah denger ya, ada presiden yang punya, ya calon lah, dia punya proyeksi gitu. Indonesia 100 tahun ke depan. Wah, seru pasti itu kalau ada presiden yang bisa menghayal sampai sejauh itu. Jadi dengan 100 tahun ke depan Indonesia itu di kepala dia menjadi apa? Maka dalam 5 tahun sekarang saya akan bikin A, B, C, D, E. Boleh nggak begitu ya? Kudu. Itu namanya pemimpin visioner. Pemimpin yang 5 tahun 10 tahun doang kelar. Itu balik lagi ke SDM lagi. Apa perlu kita pakai presiden AI? Tinggal program ketik 5 tahun sekarang. Enggak lah, itu ranahnya harus orang biasa, harus orang beneran, bukan orang AI, orang-orangan. Kalau perangkat buat memudahkan kerjaan sih boleh pakai AI. Ya ini edisi gabut ya, jadi gue ngelantur aja ke sono kesini. Gue gak tahu ngomong apa. Sebenarnya ada skripnya tapi melenceng bener. Tapi gue enakan begini lah, ngalor ngidul ngomong. Yang penting rela tetap 100 tahun ke depan Indonesia mau jadi kayak apa. Mau jadi Indonesia maju, turistik, ya udah itu aja sih. Karena katanya kan nggak boleh kita sering-sering bikin sering-sering ngomong kata-kata yang negatif ya, karena itu bakal termanifestasi. Kata-kata atau kalimat yang buruk lebih cepat dan lebih gampang bermanifestasi daripada kata-kata baik dan ucapan-ucapan yang baik. Jadi Indonesia 100 tahun ke depan pasti lebih maju, lebih futuristik, dan tetap berbudaya. Oke, mantap.